itu nyata bagi setiap kami. Amin. Haleluya. Dan mujizat terbesar adalah anugerah keselamatan yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Dan anugerah itulah yang menjadi satu-satunya harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami, yang kelak nanti akan membawa kami bertemu dengan Engkau Bapa di surga. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu saat ini oleh kuasa darah Yesus. Layakkan hamba menjadi alat yang daripada Engkau. Dan ampuni akan semua dosa dan kesalahan hamba-Mu ini yang banyak sekali. Pelanggaran dan di dalam kehidupan ini yang tidak benar yang hamba lakukan. Tapi hamba mengucap syukur kuasa darah Yesus melayakkan semuanya. Berfirman kepada setiap kami, Bapa, kami mau siapkan hati kami dan tolong Allah Roh Kudus. Engkau sendiri yang menaruh benih ini di dalam setiap tanah hati kami, sehingga benih ini akan tumbuh berakar dan berbuah. Urapi sekali lagi hamba-Mu Bapa, urapi semua hamba-Mu yang ada di tempat ini. Biar Allah Roh Kudus yang menguasai dalam waktu pemberitaan firman ini, sehingga sepenuhnya kami boleh bersepakat, konsentrasi, fokus kepada firman Tuhan. Hamba percaya Engkau sendiri akan menaruh benih firman ini di dalam hati jiwa pikir hamba ini, sehingga benih firman yang akan Kau sampaikan ini lewat lidah bibir hamba-Mu yang Kau urapi, dan Allah Roh Kuduslah yang menyampaikan ini. Bukan pengetahuan kognitif hamba sebagai manusia, tapi pengetahuan yang daripada Allah yang boleh disampaikan. Berfirmanlah dan kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang kedua ini. Saudara, saya memberikan tema afeksi rohani yang sensitif. Itu tema yang saya berikan, afeksi rohani yang sensitif. Nah, saudara yang kasih, kita kalau melihat ya, sebetulnya kita ini digerakkan oleh afeksi dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Kita enggak lepas dari afeksi, dan afeksilah yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Apa sih itu afeksi? Kalau dalam bahasa Indonesia akan kurang sedikit tepat, tapi saya berkatakan afeksi itu ya dalam bahasa Indonesia lebih agak sedikit mendekati, yaitu emosi, saudara. Emosi atau perasaan, saudara. Nah, di dalam jiwa itu ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran, betul? Ketiga. Nah, dalam dunia teologi tentu sudah juga tahu ada paham yang dikatakan dikotomi dan trikotomi, saudara. Ya, trikotomi itu menganut paham tubuh, jiwa, dan roh. Ada tiga. Tapi kalau di dikotomi itu hanya tubuh dan jiwa. Jiwa di sini bagian daripada roh. Dan di dalam Alkitab pun ada yang tertulis dua hal ini, saudara, dikotomi dan trikotomi. Nah, saya nggak bicara itunya, tapi saya mau bicara bahwa jiwa kita ini ekspresi daripada roh kita. Jadi ketika roh kita ini mau berekspresi, itu pasti lewat jiwa. Saya pernah sampaikan dulu bahwa jiwa itu satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak Allah atau untuk menyatakan kehendak dosa. Hanya lewat jiwa, nggak dari yang lain. Nah, jiwa itu dikuasai afeksi, dan afeksi atau perasaan kita atau emosi kita lah yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan langkah kita, pikiran kita, semua dikendalikan oleh afeksi atau oleh perasaan kita atau oleh emosi kita. Contoh, saudara, kenapa kita bisa menangis? Kenapa kita bisa tertawa? Itu karena ada afeksi. Emosi kita yang menggerakkan, sehingga kita bisa menangis, kita bisa tertawa. Setuju kan? Ya kan? Nah, kalau kita lihat, saudara, ada metode pengobatan ya dunia luar, ya di luar kekristenan juga menganut paham seperti ini, saudara. Ya, ada khususnya di China dan di India yang saya pernah tahu, itu ada metode untuk penyembuhan atau penyembuhan jiwa
yang masalah dengan kejiwaan atau dengan masalah kesehatan. Jadi terapinya itu adalah apa? Ketawa selepas-lepasnya. Ayo tertawa. Atau menangis sejadi-jadinya. Sampai betul-betul kalau menangis sampai keluar air mata, sampai betul-betul menangis banget gitu. Tertawa sampai tertawa juga sampai keluar air mata. Pernah nggak dengar ini? Pernah nggak dengar metode ini? Enggak ya? Pernah ya? Nah, kalau kita lihat di Alkitab, saudara, firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu bicara apa? Itu bicara afeksi, emosi. Nah, kalau kita lihat lagi ketika Petrus jatuh dalam dosa menyangkal Tuhan 3 kali, dikatakan menangislah Petrus. Itu menangis karena afeksi, emosi. Yudas ketika menjual Yesus, lalu ketika Yudas tahu Yesus mau disalib, mau dihukum mati, Yudas menyesal. Itu afeksi, itu emosi. Nah, juga saudara dan saya, kalau tiba-tiba kita marah sama seseorang, itu karena emosi bukan? Halo? Atau kita suka dengan seseorang, senang dengan seseorang, emosi bukan? Emosi. Jadi kita harus sadari ini. Jadi kita ini dikendalikan oleh emosi dalam hidup kita. Termasuk saudara, Allah yang adalah roh dan Allah yang adalah kasih, itu juga lah di mana Allah pun dalam tanda kutip, saudara ya, jangan salah memahami. Jadi seolah nanti saya menyamakan Allah dengan manusia, tidak. Tapi dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa Allah pun digerakkan oleh kasih. Dan kasih itu bagian daripada afeksi, daripada emosi. Allah sendiri digerakkan oleh emosinya, oleh kasihnya, oleh afeksinya, saudara. Kalau kita tidak suka sama seseorang, marah sama seseorang, kesal sama seseorang, itu karena apa? Kan timbul rasa tidak suka, dan itu muncul dari mana? Dari kemarahan kita, emosi kita, betul. Marah yang tidak terkendali, atau perbuatan baik yang tidak terkendali sampai kelebihan kita berbuat baik, itu karena emosi. Demikian juga saudara, ketika Petrus mau dicobai oleh iblis, Yesus katakan apa kepada Petrus? Petrus, iblis minta izin sama aku bahwa dia mau menampik engkau, dan aku mengizinkannya itu terjadi. Lalu Petrus dicobai sehingga menyangkal Tuhan. Tapi kepada Yudas Iskariot, Tuhan gak berkata yang sama. Tapi Yesus katakan apa? Sebaiknya orang ini tidak dilahirkan. Bahkan di dalam doa Tuhan Yesus, dalam doa keluarga setelah perjamuan kudus, Tuhan berdoa di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12. Dalam terjemahan ini dikatakan, seandainya aku akan menjaga domba-domba orang yang kau berikan kepadaku, tetapi satu, yaitu dikatakan apa? Anak neraka. Kepada siapa? Kepada Yudas Iskariot. Dan kita tahu ketika Yudas Iskariot menjual Yesus, dikatakan firman Tuhan katakan iblis merasuki Yudas. Betul? Iblis memasuki Yudas. Artinya merasuki Yudas ini bukan jiwanya, tapi iblis masuk ke rohnya si Yudas. Maka dari itu ketika Yudas tahu secara manusia, kemanusiaannya, dia menyesal karena Yesus mau dihukum mati, dan menyesal dia kembalikan 30 keping uang perak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak bertobat, tapi bunuh diri. Kenapa? Karena rohnya udah dikuasai oleh roh jahat. Dan itu ekspresinya, emosi si Yudas itu tidak lagi membawa emosinya kepada pertobatan, tapi membawa kepada kebinasaan, karena iblis menguasai roh daripada si Yudas. Demikian juga kalau kita lihat lagi Petrus, ketika dia menyangkal Tuhan, bahkan dikatakan di dalam Markus, Yudas sedikit menghujat. Tapi setelah itu Petrus sadar dan bertobat. Kenapa? Karena memang iblis menampi Petrus, tapi jiwanya, emosinya saja yang disentuh, bukan rohnya. Ini satu hal yang berbeda antara
Petrus dan Yudas. Nah, kita sedikit agak belajar mikir sedikit, saudara ya. Sampai sini kira-kira saudara nangkep nggak maksud saya? Nangkep nggak? Halo? Nangkep ya? Agak sedikit mikir, saudara, nggak apa-apa ya. Jadi finalnya si Yudas ketika dipakai oleh iblis, di mana iblis masuk ke rohnya Yudas, finalnya Yudas bunuh diri karena rohnya sudah dikuasai oleh iblis. Tapi Petrus ketika dipakai iblis untuk menghujat, menyangkal Tuhan, bukan rohnya, tapi perasaannya saja yang disentuh oleh iblis, sehingga timbul rasa takut dan dia menolak Yesus sebagai Tuhannya. Betul nggak ketika pembantu yang bertanya, oh kamu murid Yesus? Oh tidak, kan begitu, saudara. Jadi perasaan yang disentuh. Nah, bagaimana saudara dan saya? Bisa nggak saudara dan saya dipakai oleh iblis? Saya katakan bisa, termasuk saya bisa. Tapi yang disentuh adalah perasaan kita. Kalau saudara dan saya betul-betul sudah dilahirbarukan dan roh Allah sudah menyatu dengan roh kita. Iblis nggak lagi bisa menguasai roh kita, tapi menguasai perasaan kita bisa, menyentuh perasaan kita bisa, bukan roh kita. Tapi orang yang belum dilahirbarukan atau orang yang tidak percaya Kristus, iblis itu bukan menguasai perasaan lagi, tapi langsung ke intinya, sumbernya itu rohnya yang dikuasai. Sebagaimana Yudas. Tapi dua-duanya bisa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menjelaskan ini supaya saudara nangkep bahwa afeksi rohani yang sensitif itu ada dua. Ada yang datang karena dari roh Allah yang sudah manunggal dengan roh kita, otomatis afeksi rohani kita akan muncul begitu sensitif dengan firman Tuhan, sensitif dengan suara roh Allah, sensitif dengan segala yang berhubungan dengan atribut Allah. Seperti dari kesaksian Bapak apa? Iya. Pak Pendeta Yahya. Saya percaya rohnya sudah manunggal dengan roh Allah. Dan dia sensitif. Ketika Allah Roh Kudus minta dia berdoa, worship, dia lakukan itu. Yang disentuh apa? Emosinya, perasaannya. Memang lewat perasaan lah, baik iblis maupun Tuhan memakai kita, menyentuh kita, perasaan kita yang disentuh. Dan itulah yang menjadi yang mengendalikan hidup kita. Yang mengontrol hidup kita ini perasaan, saudara. Itu yang harus kita pahami dulu, saudara. Ya agak sedikit mikir, saudara, nggak apa-apa ya. Nah, kalau roh Allah sudah manunggal dengan roh kita, yang artinya kita dilahirbarukan, otomatis yang keluar afeksi rohani. Walaupun kadang-kadang afeksi atau emosi kita juga bisa dikuasai, dipengaruhi oleh iblis. Afeksinya bukan rohnya. Saya mau tanya di sini, saudara pernah nggak sakit hati sama seseorang? Pernah nggak kecewa? Pernah nggak marah? Nah itu karena afeksi saudara atau perasaan emosi saudara disentuh oleh iblis. Tapi nggak bisa menyentuh roh saudara. Dan akhirnya saudara bisa melepaskan pengampunan, memberkati, betul nggak? Itu terjadi, saudara, sama maksud saya. Kita ini manusia yang terdiri dari dua natur, natur jasmani, natur roh. Natur roh kita sudah suci dan kudus. Natur jasmani kita ini adalah natur yang bersumber dosa. Maka dari itu Allah katakan di dalam Kejadian 3:19, kamu akan kembali menjadi debu dan tanah. Artinya natur jasmani kita akan kembali. Karena ini sudah terkontaminasi dosa, dan Allah Yesus mati di kayu salib untuk menebus roh kita supaya kita diselamatkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak usah kaget di dalam gereja. Gereja itu ada dua gereja, saudara. Ya, kalau kita lihat tentang doktrin gereja ada dua gereja. Ada gereja yang memang didirikan oleh Allah, yang seperti katakan di dalam Matius 16, aku akan mendirikan di atas batu karang ini. Itu gereja yang didirikan oleh Allah, dan Allah yang mengontrolnya, walaupun itu dibangun dengan iman yang kompleks dalam pengembangan saudara sebagai hamba Tuhan, sudah membangun gereja, bla 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 bla. Itu anak saudara itu membangun dengan iman yang sangat kompleks sekali, tapi itu Allah yang mendirikannya. Saya nggak pernah lupa Pak Purba membangun gereja di komplek Pelacuran, betul Pak? Dan itu pembangunan yang tepat. Dan saya percaya itu Tuhan yang membangun.
bukan Tuhan. Tapi ada juga gereja yang dibangun bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendak organisasi. Ada saudara, organisasi yang membangun gereja, bukan Tuhan. Saya nggak sebutin denominasi gerejanya, di mana sekian tahun di rolling, dan usia sekian pensiun. Ada nggak? Ada. Dan yang mengatur semua gereja itu adalah kehebatan, kepiawaian daripada manusia. Sehingga gereja bisa penuh dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ada gereja-gereja seperti ini, saudara, hati-hati. Itu gereja yang bukan dibangun Tuhan. Dan gereja yang seperti ini hanya memperhatikan bagaimana supaya jemaat betah, bagaimana supaya jemaat nyaman. Ada yang perhatikan sound system yang begitu wah luar biasa, tempat duduk ruangan yang seperti bioskop yang mewah, supaya jemaat nyaman. Dan worship leader, singer, pemain musik yang luar biasa. Dan jemaat worship dengan hebat luar biasa, tapi pulang dari tempat itu nggak akan pernah berubah rohaninya. Karena apa? Yang disentuh perasaannya. Hati-hati saudara. Di gereja yang seperti ini, hati-hati saudara. Iblis bisa bermain lewat afeksi, rasanya. Didoakan tumbang. Bahkan saya lihat di YouTube ada hamba Tuhan yang pakai seperti Benin. Ada di Indonesia yang masih muda pakai jas saja runtuh, betul nggak? Ya, kita nggak ada saudara. Apakah itu tumbang dalam roh? Bukan. Saya katakan bukan. Jangan salah saudara. Manifestasi roh itu bisa terjadi di gereja-gereja seperti ini. Hati-hati saudara. Tuhan itu nggak ada jumlah, tapi kualitas. Seperti Pak Yahya berdoa, dia menyembah, saya percaya. Yang Tuhan inginkan kualitas, bukan kuantitas. Jadi jangan bangga dengan jemaat yang besar, belum tentu itu dari Tuhan. Karena iblis juga bermain dalam afeksi rohani. Dan sepertinya roh dan luar biasa sekali. Begitu rohani di tempat di gereja, ribuan orang menyembah dengan nangis dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kerohaniannya nggak pernah bertumbuh karena itu afeksi yang ditutup oleh iblis. Itu permainan, saudara. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Pernah nggak saudara dan saya menonton? Kalau saya sudah pernah, berapa kali saya nonton The Passion karangan Mel Gibson. Pernah nggak? Ketika saudara menonton The Passion, nangis ya? Saya nangis saudara, nggak tahan saudara. Berkali-kali saya nonton, saya pasti nangis. Mel Gibson membuat film The Passion itu, penderitaan Yesus yang alami itu hanya 70% saudara. Nggak 100%. Ketika Mel Gibson diwawancarai, dia bilang saya nggak sanggup untuk menggambarkan Yesus 100% penderitaan, cuma 70%, nggak sanggup. Lebih dari itu nggak sanggup. Jadi di dalam The Passion aja kita melihat penderitaan yang amat sangat, itu belum sama masih sisa 30%. Dan saya jujur melihatnya menangis. Lalu ketika saya menangis, apakah saya berubah rohani saya seperti malaikat luar biasa? Enggak. Tapi kadang-kadang ketika saya nonton The Passion, saya menangis hanya kejiwaan saya saja, bukan roh saya yang menangis. Ya tidak, bukan roh saya yang menangis, tapi kejiwaan saya. Nggak aneh kalau misalnya di agama-agama lain, ya, ada yang disentuh nangis bla bla bla, aneh, aneh, aneh sudah. Natur abadi kita adalah roh, karena roh itu dari Allah diberikan kepada kita, itu natur yang abadi, yang kekal. Dan kita mati pun ketika kita mati dipanggil dalam tubuh kematian ini, roh kita akan mengenal tubuh kemuliaan yang baru, kan kita akan kembali ke surga. Tapi roh kita itu ya yang kekal itu, dan semua manusia punya natur kekal, yaitu rohnya. Nah saudara, kalau kita lihat saudara ya, juga mengenai Kejadian kita baca ya, kita lihat Kejadian pasal 3 ya, Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 6. Kita akan baca Kejadian 6 pasal 6 ya. Bisa kita ingin Kejadian 6 ayat 6.
Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini kalimat yang menjadi perdebatan. Sudah ada banyak sekali orang-orang yang bertanya, bahkan yang non-Kristen, kok Tuhanmu bisa menyesal? Kalau itu nggak beda dengan manusia. Betul nggak? Kata menyesal seolah kan ketidaktahuan Tuhan, begitu. Oh Tuhan Maha Tahu katanya, tapi dia menyesal dalam kalimat ini. Nah, dalam bahasa aslinya menyesal di sini disebut nakam. Nakam itu artinya sensitif yang keluar dari rohnya, keluar dari kasihnya. Nakam. Nakam itu kasih Allah yang keluar, ekspresinya itu disebut nakam. Tapi dalam bahasa Indonesia memang kurang tepat, menyesal. Sebetulnya ini lebih tepat lagi, berduka. Tuhan tuh berduka ketika Adam dan ketika manusia begitu hidupnya rusak karena dosa. Tuhan berduka. Maka dari itu dikatakan memilukan hatinya. Karena kedukaannya yang amat sangat. Ini afeksi daripada Allah terhadap manusia. Dia berduka, dia sedih. Karena kasihnya itu kepada manusia. Natur kasihnya itu yang membuat dia sedih, membuat dia berduka, bukan menyesal. Ini menyesal nih, dimana pentafsir dari bahasa orang-orang hamba Tuhan yang menafsirkan dalam bahasa Indonesia ini, dia berusaha menafsirkan dalam bahasa antropomorfis, artinya bahasa manusia lah seperti itu. Ada rasa penyesalan. Bahasa penyesalan ini bahasa antropomorfis pada bahasa manusia seperti itu. Seperti misalnya Allah telah menjadi anak manusia, itu kan bahasa antropomorfis. Atau Allah telah di dalam Mazmur pasal 27, di mana yang pertama lahir dari Allah itu Kristus, ya. Itu juga bahasa antropomorfis. Allah nggak punya anak, betul nggak? Anak nggak mungkin melahirkan, itu bahasa manusia seperti itu, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan maka berduka. Nakam artinya Allah di sini ini dari afeksi kasihnya yang begitu besar, karena kita tahu sifat Allah adalah kasih. Nah, inilah muncul kedukaan yang amat sangat karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah pun bisa memiliki afeksi rohani yang sensitif, saudara. Begitu. Dan selanjutnya kalau kita lihat lagi ketika Yesus di Taman Getsemani, ya, kita tahu Yesus katakan apa? Jangan jauh-jauh dari aku. Kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu aku rasanya seperti mau mati. Ini perasaan, ini afeksi dari Tuhan. Timbul rasa ketakutan yang amat sangat. Sehingga dia berdoa, Pak, kalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Betul? Ini afeksi. Yesus saja ketika sebagai manusia, dia merasakan ketakutan yang amat sangat. Tapi karena ada roh Allah di dalam dirinya, itu yang membuat dia kuat. Lalu ketika tergantung di atas kayu salib, ya, pada jam 3 sore Yesus berkata apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Betul? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu afeksi. Itu kerohanian. Jadi kasih Kristus di mana dia begitu mengasihi manusia dan dia melihat begitu kotornya dosa manusia, dan di situ dikatakan bahwa Allah memalingkan mukanya. Allah nggak tega melihat Yesus tergantung di atas dosa, menanggung dosa manusia yang begitu luar biasa najis, kotor dan menjijikkan itu. Allah berpaling, Allah nggak tega melihat. Itu kenapa? Afeksi, kerohanian, roh daripada Allah ini nggak tega melihat dosa yang ditanggung oleh Yesus begitu besar, begitu najis, kotor, berbau dan lain sebagainya. Berbalik, itu afeksi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin saudara sebagai hamba Tuhan, di sini kita tentu berdoa, mendoakan jemaat, mendoakan pelayanan, berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Pernah nggak saudara ketika saya berdoa, satu saat saudara merasa betul-betul menangisi pokok doa yang saudara doakan, siapapun itu, apapun yang saudara doakan, saudara begitu tersentuh, itu begitu menangis, betul-betul teriak kepada Tuhan, betul-betul teriak, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia. Pernah nggak? Saudara merasa betul-betul menangisi sangat amat sangat begitu.
Nah itu afeksi yang dikuasai oleh roh. Saudara dan saya yang tadi saya katakan, roh Allah sudah manunggal dengan roh kita. Kalau kita sudah dilahirkan, nah itulah yang akan memunculkan afeksi rohani yang sensitif. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan apa? Salib satu berita kebodohan bagi yang akan binasa. Kenapa dikatakan salib satu berita kebodohan bagi yang akan binasa? Karena memang salib yang membuat mereka tuh menolak, mereka nggak akan percaya karena afeksinya sudah mati. Afeksi rohani nggak sensitif. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita punya relasi dengan Tuhan, sebab iman itu ada 3, saudara. Iman itu intelektual, iman itu relasi, iman itu fidusia. Nah, iman yang relasi artinya iman yang membangun hubungan, yang punya hubungan dua arah, Allah dengan kita dengan Allah. Dan ini dibangun karena apa? Karena afeksi. Nggak mungkin enggak. Kita nggak bisa lepas dari afeksi kita nggak bisa lepas dari emosi kita. Dan dalam persahabatan pergaulan saudara pun sesama hamba Tuhan didasari oleh karena apa? Afeksi. Karena didasari oleh karena emosi. Kita jujur, saudara. Di antara persekutuan hamba Tuhan ini pasti ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka orangnya. Jujur aja, saudara. Betul nggak? Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Itu fakta. Karena emosi. Tapi kalau saudara ada roh Allah di dalam roh saudara, saya yakin ketidaksukaan itu nggak akan bertahan lama. Amin. Nggak akan bertahan lama. Saudara akan adakan rekonsiliasi. Itu pasti. Minimal saudara kalau malu rekonsiliasi, sudah berdoa belum tentu Tuhan berkati dia. Tuhan ampuni dia. Dan kalau ketemu sudah ampuni. Kalau sudah ada roh Allah, jaminan sudah sebagai hamba Tuhan di sini sudah punya roh Allah, belum tentu sudah. Sebab Matius pasal 7 udah sekali katakan di 21 sampai 23 ada banyak nanti orang mengaku aku membuat mujizat, membaptis bla bla bla. Lalu Tuhan katakan aku tidak kenal engkau, jangan kau membuat kejahatan. Itu untuk siapa? Untuk hamba Tuhan. Dan di dalam Lukas 13 jelas sekali Tuhan katakan apa? Yesus berkata apa? Tuhan, bukankah kita semeja hidangan dengan engkau, makan bersama dengan engkau? Tapi Tuhan katakan apa? Menyala engkau, aku tidak kenal engkau. Itu bicara perjamuan kudus, saudara. Itu bicara hamba Tuhan, saudara. Tentang saudara dan saya. Lihat, saudara. Cek diri, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam kita merayakan ibadah Paskah ini, saudara ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Bisa ditayangin Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu berkata apa? Ini tentang protoe euangelion, artinya tentang janji Allah terhadap Adam dan Hawa dan juga kepada si iblis. Dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini secara simbolik Allah menyampaikan perjanjian anugerah kepada Adam dan Hawa. Dan di situ Allah berkata apa? Ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa dan juga kepada iblis saat itu, dikatakan bahwa keturunan si iblis akan meremukkan tumit daripada Yesus, daripada anak manusia. Tumit ini bicara mengenai Mesias. Nah, dikatakan keturunanmu akan meremukkan tumit dari keturunan si Hawa ini, bicara tentang Yesus. Ini artinya apa? Ini bicara Jumat Agung, ini bicara penyaliban, saudara. Ini bicara penyaliban di mana iblis menghancurkan tumit Kristus, memakukan di atas kayu salib. Lalu keturunan si Hawa, yaitu Kristus juga, akan meremukkan kepala. Ya, artinya meremukkan kepalamu di sini apa? Ini bicara mengenai Yesus bangkit Paskah. Jadi di sini ada dua berita yang luar biasa, yaitu kematian dan kebangkitan. Dan itu sudah dideklarasikan oleh Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah sudah menubuatkan bahwa Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Sebelum ada dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Dan Yesus genapi. Betul, saudara? Jumat Agung tanggal 7 ya, tanggal 7 ya. Kita merayakan, lalu 9 April lalu kita merayakan Paskah. Ini sudah tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu ada hal yang menarik di sini, saudara. Ada keturunanmu dan keturunannya.
Keturunanmu dan keturunannya, artinya ada keturunan dari si iblis, ada keturunan dari si manusia. Ini bicara keturunan di mana Allah di sini sudah menetapkan. Saya tidak bicara predestinasi, saudara, jangan salah ya. Tapi di sini kalau kita lihat di dalam Kejadian 3:14, Allah sudah menetapkan bahwa ada keturunan si iblis, ada keturunan si Hawa. Nah, kalau gitu kok iblis punya keturunan, sedangkan iblis itu roh. Mana mungkin roh bisa nikah, mana mungkin roh bisa punya anak, betul? Tapi ini bicara keturunan di sini, keturunan iblis, keturunan roh. Keturunan roh. Yang tadi saya katakan, kalau roh kita tidak manunggal dengan roh Allah, itu pasti keturunan daripada si iblis. Siapapun itu manusianya. Nah, kita lihat saudara, keturunan si iblis dimulai dari mana? Digambarkan oleh Kain. Kain itu keturunan pertama dari si iblis. Dan terus turun-turun terjadi. Nah, di sini bicara keturunan di sini bicara benih, saudara. Keturunan di sini bicara benih. Coba kita baca di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di dalam ladangnya. Lanjut. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum dan gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalat itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukan. Lalu berkata kepada hamba-hambanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya, lalu dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Melanjut ke ayat 36-43. Ayat 36-43. Ayat 36 sampai 43. Ayat 36 sampai 43. Ini kita harus baca tuntas. Oke? Maka Yesus pun 36 sampai 43, betul ya? Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Lalang itu ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang itu anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Ya. Nah, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, dari pembacaan ini, saudara, sangat jelas sekali tadi keturunanmu dan keturunannya, keturunan iblis dan keturunan Hawa. Ini bicara benih, dan Yesus menjelaskan dengan sangat jelas sekali dalam Matius 13 ini bahwa benih lalang itu benih dari si iblis. Jadi ada dua keturunan manusia di muka bumi ini, nggak lebih. Yang pertama, orang-orang pilihan yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah orang-orang non pilihan yang tidak percaya pada Yesus. Itu yang disebut lalang. Saudara, pernah saya katakan di sini, seorang bisa bertobat itu karena siapa? Karena Roh Kudus menjamah hatinya. Setuju nggak? Saudara mau menyampaikan firman sehebat apapun, tanpa Roh Kudus menjamah orang itu, dia nggak akan pernah bertobat. Setuju nggak?
Orang bertobat karena Roh Kudus menjamah hatinya. Betul? Amin. Melahir barukannya. Nah, orang itu kalau tidak punya kalau memang milik Tuhan, orang pilihan, dia pasti bertobat. Itu pasti nggak mungkin. Tapi kalau bukan orang pilihan, dia akan sekalipun dia mungkin pendeta hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, dia bisa saja bukan orang pilihan, di mana satu saat dia akan meninggalkan Kristus. Karena memang bukan orang pilihan. Dia di dalam komunitas Kristen hanya kos sebagai orang Kristen, tapi bukan orang Kristen. Bukan Kristen sejati. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Benih itu ada dua di dunia ini. Benih iblis, benih dari Tuhan. Jelas dalam Matius 13 ini Tuhan katakan apa? Benih yang baik datang dari Allah, Yesus Kristus. Benih yang jahat, benih dari si jahat itu dari si. Saudara, dua benih ini juga sama-sama bisa mengaplikasikan atau mengekspresikan afeksi. Sudah pasti. Afeksi di sini bisa dari afeksi rohani yang sensitif dan afeksi rohani yang tidak sensitif. Orang yang benihnya punya benih dari Allah, keturunan daripada Allah, yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:19, kamu sudah kudus, kamu sudah suci, sebab kamu sudah ada benih Allah di dalam dirimu, di dalam rohmu, sudah ada benih Allah dan kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu ada di dalam 1 Yohanes 3:9. Artinya ketika benih Allah itu ada, roh Allah sudah menyatu dengan roh kita, afeksi rohani kita akan selalu sensitif terhadap yang namanya kasih Tuhan. Selalu sensitif dan peka terhadap firman Tuhan. Itu nggak mungkin enggak. Dia selalu peka. Seperti dari kesaksian payahnya. Dia peka karena dia ada roh Allah. Dia sensitif, dia respon terhadap kehendak Roh. Seperti Pak Purba. Saya yakin ada perjuangan di mana saya yakin kemungkinan Pak Purba ketika jadi hamba Tuhan di Tulungagung pernah nggak punya cita-cita buat gereja di daerah Pelacuran. Pernah nggak Pak? Nggak pernah kan? Tapi setelah itu ada beban kan? Itu karena roh Allah. Saya percaya saudara-saudara tempat ini juga semua membangun sebuah tempat ibadah pasti ada beban. Ketika engkau beban dalam satu daerah untuk bangun sebuah rumah Tuhan, itu beban daripada roh Allah. Berarti sudah ada keturunan daripada Allah. Saya tadi sharing dengan Pak Daniel di mana beliau katanya membangun ini, salah satu dia ikut membangun tempat ini Pak, betul. Membangun kuda-kuda dan lain sebagainya. Kalau bukan karena keterbebanan apa saudara? Enggak. Jadi afeksi rohani itu ada dua. Datang dari benih Allah atau datang dari benih iblis. Datang dari benih iblis juga hati-hati saudara. Dia akan punya afeksi yang begitu baik. Rohani dalam tanda kutip. Berbuat baik, amal dan lain sebagainya. Dia lakukan itu semua. Kenapa? Dia bisa lakukan itu. Karena firman Tuhan katakan malaikat itu iblis itu bisa seperti malaikat terang yang bisa bermanifestasi, yang bisa menunjukkan. Nah, Tuhan katakan dengan sangat jelas di akhir zaman akan ada banyak akan ada mesias palsu. Nah, mesias palsu ada di mana? Mesias palsu jelas ada di gereja, ada di komunitas Kristen. Makanya tadi saya katakan gereja itu dibangun ada dua. Dibangun atas kehendak Allah, dibangun juga atas kehendak manusia. Nah, dia yang dibangun dari segala manusia ini ya, gereja ini bisa maju. Katanya, oh Tuhan berkati, bukti jemaat banyak, belum tentu. Belum tentu, saudara. Karena dia pikirkan bagaimana menyentuh perasaan orang-orang yang cari Yesus dalam tanda kutip. Wah, mereka datang berbondong-bondong, wah menangis dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu afeksi yang bukan daripada Roh Kudus. Jadi orang yang datang ibadah, ukurannya bukan gereja besar. Dalam sebuah KKR. Ketika ditiup, rubuh semua. Itu belum tentu dari roh Allah. Dia bisa menangis, menyembah dalam pujian penyembahan, bisa menangis, belum tentu dari Roh Kudus. Hati-hati. Iblis bisa bermanifestasi, iblis bisa bermanipulasi. Yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal apa? Yang disangka jalan lurus, ada menuju kebinasaan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tugas kita semua untuk memberikan pengajaran, meluruskan pengajaran-pengajaran yang saat ini liar terjadi di gereja-gereja Tuhan. Banyak sekali, bahkan di YouTube itu kalau saudara ngeri sekali. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong, karena nanti firman Tuhan akan tergenapi.
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara, bukan jaminan sekali. Hati-hati dengan gereja besar. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Belum tentu itu Tuhan yang membangun. Dan fenomena yang terjadi di gereja-gereja besar, fenomenanya akan dahsyat dan luar biasa. Sudah akan melihat, wah Tuhan jamah, wah begini. Itu bukan afeksi rohani yang sensitif, tapi rohani yang mati karena sensitifnya terhadap kehendak roh daripada roh jahat. Mereka bisa menangis, mereka bisa bermanifestasi, tapi semua itu adalah manipulasi. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Kami bersyukur Bapak buat kebenaran firman pada saat ini. Hamba sudah menyampaikannya Bapak. Dan ampuni hamba-Mu Bapak. Bila apa yang hamba sampaikan ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau kalimat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hamba mohon ampun. Biar Allah Roh Kudus yang meluruskan ini. Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian ini kepada setiap kami semua, pada hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, termasuk kepada hamba-Mu sendiri, sehingga firman yang kami dengar ini boleh menjadi firman kebenaran yang suci dan kudus bagi setiap kami. Kami sadar Bapak, di dalam diri kami ini kami digerakkan oleh afeksi atau emosi kami atau perasaan kami. Bapak tolong kami, biar afeksi kami dikendalikan daripada roh Allah yang ada di dalam roh kami, sehingga itulah yang mengendalikan kami, itulah yang mengontrol kami, sehingga afeksi kami sensitif terhadap firman Tuhan, sensitif terhadap kehendak Allah, dan sensitif dalam pelayanan ini. Dan kami percaya ketika roh Allah ada dalam hidup kami, ada dalam roh kami, kami percaya yang mengontrol afeksi kami adalah roh yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman, mentoraikan ini dan berikan pengertian kepada jemaat itu, kepada hamba-hamba di tempat ini sesuai dengan intelijensi pengetahuan mereka masing-masing. Engkau berbicara dan memberikan pengertian kepada mereka. Terima kasih Bapak buat semua ini. Ke dalam tangan membesarkan dalam nama Yesus berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk